Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Ini adalah playlist baru Artificial Intelligence. Jadi ke depan kita akan bahas beberapa hal tentang AI, baik secara teoritik maupun secara implementatif. Nanti kita coding. Oke, di video kali ini kita akan bahas sebenarnya seperti apa itu AI dalam pandangan computer science. Nah, oke, kita coba kenalan dengan AI. Teman-teman udah nonton videonya Agung Hapsah soal AI? Nah, kira-kira dia ngomong begini. Perkenalkan Gary Kasparov. Dia adalah chess grandmaster yang tidak pernah kalah sebelumnya. Pada tahun 1997, dia kalah main catur lawan komputer IBM Deep Blue. Dia menyerah pada pertandingannya setelah hanya 19 gerakan. Pada tahun 2016, manusia kalah main Go lawan komputer. Kok bisa hasil buatan manusia mengalahkan penciptanya? Oke, itu eh, pendapatnya Agung Hapsah. Teman-teman bisa nonton di channelnya Agung Hapsah. Detail tentang videonya itu cukup bagus. Atau teman-teman udah nonton apa yang disampaikan oleh Vincent di vlognya. Sangat mungkin apabila kita suatu hari berhasil membuat artificial general intelligence yang memiliki kecerdasan hampir atau sama dengan kecerdasan manusia, maka dalam beberapa minggu atau beberapa bulan setelahnya, kita akan menemukan artificial super intelligence. Dengan berhasil dibuatnya artificial super intelligence, maka akan terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan technological singularity, yaitu sebuah kondisi di mana AI menjadi sangat cerdas jauh melampaui kecerdasan manusia. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Agung dan Vincent yang sangat kreatif bikin video ngejelasin apa itu tentang AI yang gayanya disampaikan dengan kualitas yang cukup bagus untuk segmen eh, anak-anak kekinian gitu ya. Dan teman-teman silakan cek videonya langsung di channelnya, nanti mungkin linknya ada di deskripsi. Nah, kira-kira seperti itu eh, pendapat beberapa orang tentang AI. Mungkin di antara kita pernah ketemu dengan AI. Yang paling mudah kita biasanya menemukannya di film. Contoh, kita bisa nonton di film Marvel, ada sosok yang namanya Vision. Dia adalah AI yang diciptakan oleh Tony Stark, dibantu dengan Hulk dan juga ditambahkan energi petir dari palunya Thor. Nah, ini AI yang akhirnya jadi baik. Atau AI yang lain di film Terminator, eh, bagaimana di film itu digambarkan AI datang dari masa depan menyeramkan dan menyerang dunia. Sungguh sangat mengerikan. Nah, itu sebenarnya gambaran-gambaran tentang AI yang bisa kita lihat di dunia. Ya, salah atau benar, lagi-lagi dikembalikan ke bagaimana perspektif kita melihat itu. Nah, di video kali ini saya akan bahas AI, mungkin sedikit membosankan karena berdasarkan textbook atau apa namanya, computer science ya, berdasarkan disiplin ilmu yang ada di informatika. Oke. Nah, kita akan coba kenalan dengan AI. Saya punya satu buku yang bagus dan ini kayaknya udah buku standar untuk kita yang belajar AI. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, buat teman-teman yang mau lebih lihat AI secara realistis, bisa mampir ke eh, channel YouTube Original Series. Di sana ada playlist namanya The Age of AI. Lalu kemudian dibawakan langsung oleh Robert Downey Jr. alias Tony Stark. Dan itu filmnya cukup bagus, memperlihatkan bagaimana perkembangan AI sejauh ini secara nyata ya, bukan basis fiksi ilmiah seperti di film-film tadi gitu ya. Oke, jadi mampirlah ke sana, itu playlist yang bagus. Nah, kalau kita mau lihat AI mungkin dari perspektif disiplin ilmu computer science, kita perlu baca bukunya Russell dan Norvig, yaitu Artificial Intelligence A Modern Approach. Itu bagaimana menggambarkan di dalamnya kita cara bikin AI, bukan hanya menikmati AI itu sendiri. Nah, di buku ini disampaikan bahwa definisi AI itu adalah persilangan di antara thinking acting dengan humanly dan rationally. Maksudnya seperti apa? Persilangan empat istilah ini menghasilkan empat definisi. AI itu definisinya bisa thinking humanly,
bisa acting humanly atau thinking rationally dan acting rationally. Nah, kita akan coba lihat secara sekilas definisi-definisi dari 4 istilah ini. Oke, acting humanly. Jadi sebuah sistem disebut cerdas jika mampu lolos dari Turing test. Jadi ada sebuah tes, namanya adalah Turing test, didesain oleh seorang computer scientist namanya Alan Turing, di mana dalam Turing test ini ada seorang user yang dia berhadapan dengan komputer, di belakangnya ada operator, atau dengan komputer yang di belakangnya adalah AI ataupun program. Nah, bagaimana Turing test ini? Jadi ada sekian banyak perangkat komputer, lalu di belakangnya seperti tadi ada beberapa operator, ada juga yang di belakangnya itu bukan operator atau bukan manusia tapi program, ya. Lalu kemudian eh, si tester ini dia akan berkomunikasi dengan komputer yang ada. Dia akan coba satu persatu, datangi satu persatu, bercakap-cakap di sana. Yang dia tidak tahu sebenarnya di belakang ini tuh siapa, ya. Bisa jadi belakangnya adalah operator, bisa jadi di belakangnya AI. Semua komputer dia akan coba satu persatu sampai dengan komputer yang paling akhir. Nah, setelah selesai dia berkomunikasi dengan seluruh komputer yang ada, dia diminta menebak yang mana komputer yang dijalankan dengan operator, yang mana yang di belakangnya itu adalah program ataupun AI. Nah, jika sang tester ini salah menebak, maksudnya dia mengira bahwa yang di belakangnya AI itu adalah manusia, jadi dia merasakan feel, oh, saya ini bercakap-cakap sama manusia, bukan dengan robot. Jadi dia merasakan alaminya satu proses komunikasi, maka AI ini lolos, ya. Namun jika AI ini terdeteksi atau tester ini merasakan bahwa wah, ini kaku nih, ini bukan AI nih, sorry, ini bukan manusia nih, gitu ya, maka si AI itu tidak lolos dalam Turing test, ya. Seperti itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua, AI itu adalah thinking humanly. Jadi bagaimana manusia itu berpikir. Nah, sebuah AI atau sebuah program dikatakan masuk kategori AI jika dia bisa berpikir seperti manusia. Apa saja yang dijelaskan di buku tersebut? Yang pertama adalah introspection. Jadi, sebuah sistem dia bisa menangkap pikirannya sendiri, lalu memakainya untuk berperilaku. Yang berikutnya adalah psychological experiment, ialah mengobservasi dunia luar, orang lain, lalu kemudian hasil observasinya itu dipakai untuk berperilaku. Dan yang ketiga adalah brain imaging atau mengobservasi kerja otak. Di sana ada modeling-modeling dari bagaimana otak bekerja. Nah, thinking humanly ini melibatkan banyak aspek. Setidaknya kalau kita cari itu ada 6 aspek yang terkait. Di dalam hal ini cakup dalam kaitan cognitive science. Ini satu bidang ilmu tersendiri sebenarnya yang itu sangat erat kaitannya dengan AI. Yang pertama, kita harus paham filsafat karena di sana dibangun dasar-dasar logika, lalu kemudian psikologi, bahasa karena di sini dipakai untuk berkomunikasi, antropologi, aspek manusia, neuroscience, lalu kemudian AI itu sendiri. Nah, yang berikutnya belum masuk ke definisi yang berikutnya. Thinking humanly ini pernah diimplementasikan secara sukses oleh Simon Shaw dan Newell, ya. Yang mereka ini membuat satu model namanya general problem solver, di mana pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk graf, lalu kemudian ditelusuri untuk mencapai satu goals tertentu. Dengan general problem solver ini, maka komputer bisa berperilaku seperti halnya cara manusia berpikir. Oke, yang berikutnya sebuah program itu dikatakan AI secara sederhana jika dia bisa berpikir rasional atau thinking rationally. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Aristoteles, yang dia terkenal dengan yang namanya syllogism hypothesis. Teman-teman bisa cek juga di video saya di playlist logika dan matematika. Di sana ada penjelasan penalaran deduktif, di mana aspek-aspek
logika itu bisa direpresentasikan dan dimasukkan ke dalam komputer. Nah, satu buah komputer dikatakan cerdas itu ketika dia bisa berpikir rasional. Dan yang berikutnya adalah acting rationally. Jadi, kalau tadi itu berpikir rasional, yang ini berperilaku rasional. Nah, acting rationally ini kaitannya dengan yang namanya autonomous agent. Jadi AI itu dipandang sebagai satu buah agent yang mampu berperilaku secara otomatis, yang dimana dia akan berinteraksi dengan lingkungan. Di dalam lingkungan itu terdapat banyak objek, sebutlah di sana adalah objek-objek hewan gitu ya, tapi eh, nantinya autonomous agent ini memang ada di lingkungan yang spesifik atau tertentu gitu ya. Nah, antara autonomous agent dengan environment ini akan terjadi komunikasi, di mana sebuah autonomous agent ini dia punya sensor. Sensor ini akan menerima persep dari apa namanya, lingkungan gitu ya. Dia akan menerima persep, dia punya sensor. Sensor ini secara implementatif bisa kamera, bisa mic, bisa alat komunikasi lainnya yang ada di dalam perangkat elektronik komputer. Lalu kemudian autonomous agent ini punya aktuator, punya alat-alat yang bisa kemudian dipakai untuk mengaktualisasi apa yang dia miliki gitu ya. Lalu aktuatornya ini dipakai untuk melakukan action terhadap lingkungan secara otomatis tanpa perlu adanya trigger dari manusia gitu ya. Jadi autonomous agent ini tidak memerlukan trigger dari manusia dalam bertindak. Oke teman-teman, itulah definisi artificial intelligence secara textbook di disiplin ilmu computer science. Ada 4 hal tadi, dan itu semua bisa kita pakai tergantung dari perspektif mana yang kita ambil untuk menilai satu buah sistem itu adalah AI atau bukan. Nah, nanti ke depan di video-video selanjutnya kita akan breakdown beberapa hal dari definisi-definisi tadi dengan penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Tentu di video ini saya hanya bahas poin-poin utamanya secara sekilas, dan detail-detailnya nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Ridwan Ilyas, terima kasih. Ayo coding, assalamualaikum.